Iya, jadi Om akan mengenal sebelum kita jalan-jalan ya, sebelum nyemprot-nyemprot air, Omnya akan mengenalkan alat-alat pemadam kebakaran dan baju-baju yang dipakai oleh om-om pemadam. Adik-adiknya ini ada kayak mau jadi pemadam kalau besar? Oh banyak ya mau, mantap. Bersemangat kalau adik-adik sini mau jadi pemadam. Mau ya, bapak biar berdua tuh mau. Oke, untuk selanjutnya untuk perkenalan alat-alat pemadam kebakaran akan dikenalkan oleh Om Supriyanto. Tepuk tangan untuk Om Anto. Oh ya, salah Om mohon maaf. Karena ada kesalahan teknis, untuk peralatan pemadam akan dikenalkan oleh Om Pemadam, Om Budi Yansah. Tepuk tangan untuk Om Budi. Oke, keras-keras. Jadi ini dari kolaborasi 3TK ya. 2 ke 3? 3. Ya, jadi adik-adik dari TK-TK ini sudah pernah lihat kebakaran kah? Di YouTube. Di mana? Ayo. Lihat kebakarannya di mana? Siapa yang pernah lihat kebakaran? Kata Pak Budi, ayo. Ya, di mana kebakarannya? Siapa yang pernah lihat kebakaran? Angkat tangan. Angkat tangan yang pernah lihat kebakaran. Ya. Wah, banyak yang pernah lihat kebakaran ya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Di mana lihat kebakarannya? Lihat langsung atau di mana? Di YouTube apa di TV? Ya. Di mana lihatnya? Di YouTube. Terus kalau kebakaran itu apinya seperti apa? Besar apinya ya. Nah, jadi gimana itu Pak? Kebakaran itu apa Pak artinya Pak? Ya, jadi kebakaran itu api yang besar tidak dapat ditanggulangi sendiri. Ya, tidak bisa ditanggulangi sendiri dan tidak terkendali. Kalau apinya itu kecil ya masih bisa ditanggulangi sendiri, itu bukan kebakaran namanya. Kalau apinya sudah besar tidak bisa ditanggulangi sendiri, nah itu namanya kebakaran ya. Betul sekali. Jadi api yang tidak terkendali tadi Pak ya. Api yang tidak terkendali dan tidak dapat ditanggulangi secara sendiri. Nah, jadi kita bisa ditanggulangi sendiri adik-adik kalau udah besar. Makanya kan ada istilahnya api kecil jadi teman, api besar jadi lawan. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran adik-adik lapornya kemana? Ayo, lapornya kemana kalau sudah terjadi kebakaran? Telepon pemadam kebakaran. Nanti jangan teleponnya ke rumah sakit ya. Nanti bingung loh petugas rumah sakitnya. Kenapa kebakaran kok teleponnya ke rumah sakit? Kecuali kalau misalnya sudah ada korban, misalnya kan bisa telepon rumah sakit gitu ya. Lanjut Om Budi. Ya, perkenalkan jadi, alatnya. Untuk alat-alat pemadam kebakaran adik-adik sudah pernah lihat kah? Sudah. Lihatnya di mana? Sebelum di sini lihatnya di mana? Untuk sebelum ke alat, maju dulu dong petugasnya bapak-bapak. Ya, maju. Yang biasa menggunakan alat ini petugasnya seperti apa dulu? Kenalkan petugasnya. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran, biasanya petugasnya itu adik-adik pakaiannya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti yang di sebelah sana. Kenapa kok berbeda? Tahu nggak kenapa jadi berbeda? Ada yang tahu ini namanya? Ada yang pernah kenal nggak? Ada yang pernah? Ada yang kenalin namanya apa? Ini adik-adik namanya kalau untuk keseluruhannya namanya APD. Kalau kepanjangannya alat pelindung diri. Kenapa dibilang alat pelindung diri? Karena kalau di lokasi kebakaran itu adik-adik itu macam-macam. Dari panas, terus bikin benda-benda yang dapat mengenai petugasnya nanti yang bisa mencederai petugasnya. Makanya dia perlu alat pelindung diri seperti ini adik-adik. Kalau yang warnanya oranye ini namanya baju tahan panas. Tahan panas adik-adik. Kalau yang baju yang warna silver ini tahu baju apa? Ini namanya Yang macam astronot tuh. ya macam astronot. Nah, ini namanya baju anti api ya. Terus Ya, kalau baju yang warna silver ini fungsinya untuk masuk ke dalam gedung ya. Kalau ada kumpalan asap, jadi ada orang yang terjebak, ini Iya, yang betul. bajunya masuk. Kalau Iya. yang
baju yang warna oranye Kalau ini yang warna untuk oranye? penanggulan api di luar. Ya, bukan betul. masuk ke dalam Bukan gedung. masuk ke Ya. dalam. Dia tidak bisa untuk masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam adik-adik dia harus pakai pakaian seperti itu yang masuk mungkin apinya masih menyala. Tapi kalau apinya masih menyala, untuk penanggulangan yang petugasnya di luar pakaiannya seperti ini adik-adik. Ya, jadi kita lanjut ke alat-alatnya lagi ya. Lanjut ke alat yang biasanya digunakan petugasnya di lokasi Kalau kebakaran. yang ini ada yang tahu namanya? Apa? Wah, buat simbur. Buat ya. simbur, betul. Buat simbur ya, buat sembur-sembur. Betul, betul. Itu namanya adik-adik itu namanya pemancar. Betul tadi buat sembur-sembur. Tapi kalau di Indonesia kan namanya pemancar. Kalau di Inggris kan jadinya bahasanya nozzle. Nah, kalau di Inggris kan nozzle. Ya, nozzle. Nozzle itu ada dua adik-adik. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Dia beda walaupun fungsinya sama untuk memancarkan air. Kalau yang ini adik-adik namanya variable nozzle. Kalau yang ini namanya adik-adik ini plain nozzle namanya. Dia tidak bisa kalau untuk yang variabel ini pemancaran airnya itu ada dua mode. Ada yang seperti payung, ada yang seperti air mancur aja dia, keluarnya tajam satu. Tapi kalau yang ini ada dia nggak bisa seperti mengembun, itu nggak bisa. Ada seperti payung, dia cuma satu seperti air mancur aja keluarnya ada. Jadi seperti itu, makanya bentuknya berbeda. Walaupun namanya sama, nozzle atau penyemprot tadi atau pemancar tadi, ya. Lanjut Pak Budi. Jadi lanjut ke selang ya. Kalau yang ini tahu apa? Ada tahu ini? Ayo. Adik-adik biasanya di rumah juga punya ini. Ya, apa tadi namanya ini? Ya, betul kan. Betul. Ini namanya selang 1,5 ya. 1,5 ini untuk nozzle yang ukuran lebih kecil. Kalau untuk yang lebih besar itu untuk nozzle yang 2,5. Sama, Ya. bentuk sama, cuman ukurannya yang berbeda. Biasanya untuk penanggulangan awal kebakaran yang masih apinya masih menyala besar, adik-adik itu membutuhkan air yang lebih banyak sehingga ukuran selangnya pun digunakan ukuran yang lebih besar. Tapi kalau sudah ada api itu penurunan, sudah dalam tahap pendinginan, adik-adik dia menggunakan ukuran yang tadi lebih kecil tadi, sehingga airnya lebih maksimal untuk memadamkan. Dia lebih hemat sedikit daripada ukuran yang lebih besar. Ya, lanjut. Kalau yang ini ada yang tahu namanya? Ayo, apa itu warnanya itu apa? Apa? Warnanya merah, tahu warnanya merah. Tapi ini fungsinya tahu. Apa itu fungsinya Bang Budi? Ya, ini fungsinya untuk pembagi air, namanya Y connection ya. Ya. Bridging atau Y connection. Dia untuk membagi air. Nih, satu lagi alat kelengkapan APD. SCBA. Ya, pelengkap APBD tadi adik-adik. Ada satu lagi pelengkapnya. Nah, ada yang pernah lihat seperti itu bentuknya? Ada yang pernah lihat nggak? Buat apa? Buat apa? Buat apa itu? Buat apa? Buat apa kata jadi buat apa? Buat apa? Buat nyelam. Dia sama, betul. Dia sama, tabungnya berisi udara bersih untuk memudahkan petugasnya bernapas. Biasanya kan kalau di lokasi kebakaran ada tidak cuma api tapi ada asap, ya kan? Ada asap tebal tuh. Sehingga petugasnya itu susah atau membahayakan petugasnya untuk bernapas. Jadi alat bantunya adik-adik pakailah petugasnya seperti ini, namanya SCBA atau alat bantu pernapasan, self containing breathing apparatus. Tapi kalau yang tadi disebutkan adiknya buat menyelam, betul ada juga, cuman dia bedanya di maskernya. Kalau untuk petugas pemadam kebakaran dia menggunakan masker seperti itu. Kalau untuk menyelam, dia nanti palopnya adik-adik digigit di mulut. Bisa nggak kalau orang lihat menyelam itu dia digigit di mulut, cuman pakai kaca di sini doang. Kalau ini kacanya full semua wajahnya untuk melindungi wajahnya. Nah seperti itu adik-adik. Fungsinya sama untuk alat bantu pernapasan. Cuman bedanya cuman satu untuk underwater, untuk menyelam, yang ini untuk di luar air. Tidak bisa adik-adik ini dibawa menyelam.
Malah tenggelam nanti petugasnya kalau dipakai ini untuk menyelam. Baik, lanjut Pak Budi. Ya, yang terakhir. Kalau ini tahu apa? Ada yang tahu? Sudah pernah lihat ini nggak? Di mana kalau sudah pernah lihatnya? Ya, Rumah sakit. betul. Namanya tahu? Ayo, apa namanya? Ayo. Tadi yang pernah lihat namanya apa? Ayo. Ya, yang pernah lihat tadi namanya apa? Ya, betul, ini namanya apar ya. Cara menggunakannya ada dia udah tahu ini. Sudah tahu. Apar tadi bilangnya apar. Apa itu apar? Ayo. Apar itu kan kepanjangannya ada kependekan dari alat pemadam api ringan. Terus yang ringan apanya? Alatnya yang ringan ya. Apar bisa menggunakan apar ataupun bisa juga menggunakan apat, namanya alat pemadam api tradisional yang biasanya pakai karung itu. Penanggulangan awalnya. Tapi kalau sudah apinya sudah besar, tidak mungkin lagi adik-adik dipadamkan menggunakan apar. Kalau sudah melebihi dari sebesar api unggun, itu sudah nggak bisa lagi dia menanggulangi. Harus menghubungi pemadam kebakaran. Nanti dipadamkan dengan menggunakan tiang unit seperti itu. Yang di sana, yang di situ, itu yang di belakang-belakang itu harus menggunakan unit seperti itu adik-adik, dan menggunakan alat-alat yang sudah dikenalkan tadi. Dan petugasnya juga di lapangan harus berpakaian seperti ini adik-adik. Baik ya? Oke. Bisa paham ya? Mengerti ya? Bisa paham ya? Iya. Iya, kasih pertanyaan dulu nih. Jadi bisa pakai baju pemadam, bisa foto-foto, tapi bisa nanti pakai semua Bu ya. Jangan berkecil hati, bisa aja pakai semua. Ada-adanya ada yang mau menyiram-nyiram pakai baju pemadam? Mau? Iya. Kasih pertanyaan Om. Apa yuk? Oke, sebelum Om bagi-bagi baju, sebelum kita jalan-jalan, mungkin adik-adik pemadamnya, adik-adik dari TK-TK-nya mau ini kan, ibaratnya tuh kalau misalnya Om pemadam ini, kalau misalnya tidak ada kebakaran, ngapain? Kan ada pertanyaan kayak gitu gini. Jadi kalau misalnya Om ini kan selain mempersiapkan peralatan, kalau misalnya tidak ada kebakaran, maka Om akan melakukan pertolongan kepada masyarakat. Misalnya ada ular masuk rumah, atau ada binatang yang mengganggu. Cincin terjepit Om. Oh cincin, bukan cincin terjepit, cincin yang susah dilepas. Oh ya, cincin yang susah dilepas. Iya. Terus ada lagi Om. Misalnya pertolongan apa lagi? Kayak diupin-ipin, banyak. Jadi ini, misalnya kalau ada warga kan misalnya cincinnya tidak bisa dilepas, ke pemadam. Kalau ada ular masuk rumah, ke pemadam hubunginya. Iya. Lagi misalnya kayak pertolongan itu apa? Iya, Pak. Iya, biawak. Pokoknya yang sifatnya membahayakan lah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, telepon ke Pemadam damkar. kebakaran. Kalau nomornya tadi sudah dicatat semua ya? Sudah ya? Sudah. Iya. Sudah. Oke, selanjutnya mungkin kalau tugas-tugasnya sudah jelas kan, pemadam kebakaran untuk APD. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, ada adiknya atau orang tuanya tentang pemadam kebakaran. Mumpung Ada yang nanya Kak Bu? Atau ada adik, ada yang nanya tentang pemadam kebakaran? Ada yang mau nanya? Ada? Ayo angkat tangan, siapa yuk? Nah ya nih. Namanya siapa nih? Oh ya Akbar, sini Akbar. Nih Akbar. Hendak betakon apa? Barikam. Takon apa Jar? Pemadam. Oh warna pemadam kah? Oh, warna pemadam. Warna pemadam. Warnanya Iya, tepuk tangan. Kasih sini baju satu. Tambah lagi Om. Ini Akbar satu Om. Ya. Ya, ini tolong Bu dipasangkan dulu Bu. Akbar yang pertama. Ada lagi, ayo. Ada yang mau bertanya? Yang cewek lagi. Ini yang cewek lagi nih. Atau di situ lagi dulu, ya lagi. Kita gantian Bu ya, nanti di sana lagi. Namanya siapa? Hakim, apa yang mau ditanyakan? Kim, nanya apa Kim? Betakon apa Jar? Hah? Motor pemadam. Pemadam.
Mau yang ditanyakan ini motor pemadam, bunyinya gimana aja? Iya. Iya, tepuk tangan nih. Tepuk tangan buat Hakim. Kasih satu baju. Ya, pakaikan Bu. Ini mana orang tua? Ya. Ya, bapaknya yang bertanya lagi. Ya Om. Silakan Om Manto, tanya dulu Om. Kalau Yang bisa jawab maju ke depan nanti. Belum. dari Jadi sini, Bang, dari pertanyaannya, sini, Bang. Ada Ayo. mau pakai baju nggak di sebelah sini? Ayo. Pertanyaannya ada. Karena Om kasih bocoran. Ayo. Nah, ini ada yang sudah berani maju nih satu. Sekarang bapaknya bertanya. Namanya siapa? Radika. Radika. Oh Radika. Tepuk tangan dong, Radikanya berani maju. Ayo. Dari TK Mawar Nah. Saron. Sekarang Radika tadi kan Bapak petugasnya sudah menjelaskan tuh. Yang ini tadi ada ini. Ini apa namanya? Namanya tadi apa ini? Semprotan, betul. Iya, namanya nusol atau pemancar tadi, semprotan, pemancar air. Iya. Tepuk tangan untuk Radika dari TK Mawar Saron. Ayo satu lagi. Ini. Yang berani yang maju ke depan siapa ayo? Ayo, siapa dulu? Siapa ya? Siapa yang maju? Ayo, siapa yang berani maju? Siapa? Ini maju. Yang berani maju siapa? Siapa namanya dulu? Namanya siapa lo? Perkenalkan dulu namanya siapa? Iya, Indra. Namanya apa Indra? Yeay! Mantap, pasukan kuning 2 buting. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan dulu. Oke, karena berpresnya sudah terbagi semua, maka kita akan segera melakukan Simulasi. Kita belajar nyemprot api ya. Mau? Oke, kalau mau Masih semangat adik-adiknya? semangat. Masih. Semangat mau jalan-jalan mau? Oke. Sekarang minggir dulu Bu, yang di sana Bu, kita pinggir dulu Bu. Adik-adiknya belajar. Sebelah sini tetap aja sebelah sini. Yang sini tetap aja. Yang sebelah adik yang di sini gabung sama adik sebelah sini. Iya. Kita belajar memadamkan api. Kuat, pegang yang kuat. Awas. Gak apa-apa Bu. Nah, belajar menyiram. Belum kena. Apinya belum padam. Belum pada masih. Tepuk tangan lagi, cukup. Ya, gantian lagi sama kawannya gantian. Ya, kawannya sudah bisa merasakan memadamkan api. Gantian. Yang sudah ke belakang. Foto. Tepuk tangan dulu. Iya, gantian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dari TK mana, Bu? Dari TK Mekarsari Bumung Produk, Tujuan datang ke Damkar Pemkab Tabalong apa, Bu? supaya anak-anak mengetahui alat-alat pemadam kebakaran beserta fungsinya, dan anak mengetahui hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran, dan cara mempraktekkan langsung cara memadamkan api. Pesan dan kesan untuk pemadam kebakaran apa, Bu? Sangat berkesan bagi pembelajaran anak didik kami. Mereka mendapatkan narasumbernya langsung dari petugas Damkar Tanjung. Pesannya, dengan adanya kegiatan ini diharapkan anak-anak kami merasa senang dan menikmatinya. Semoga bisa dapat berlanjut di kemudian hari. Oke, terima kasih, Bu.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dari TK mana, Bu? Kami dari TK Mawarsari. Tujuan Anda datang ke Damkar apa? Tujuan kami adalah ingin memperkenalkan kepada anak-anak tentang pembelajaran, misalnya kan pembelajaran secara langsung nih. Contohnya dengan tema kendaraan ataupun pekerjaan. Jadi kami bisa memperkenalkan langsung kepada anak didik kami macam-macam kendaraan, misalnya profesi sebagai pemadam kebakaran, ini mobilnya bermacam-macam kendaraan. Jadi mereka mengenal bermacam-macam jenis kendaraan dan juga mengenal bermacam-macam pekerjaan itu ada apa-apa aja pekerjaannya. Untuk pesan dan kesan pemadam kebakaran apa? Untuk pesan dan pesannya kami sangat berterima kasih sekali kepada Damkar Tanjung karena telah menerima kami dengan baik sekali dan kami bisa mengetahui juga yang alat-alat pemadam kebakaran seperti apa, terus manfaat-manfaatnya apa seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari TK mana, Bu? Mawarsaron, TK Mawarsaron. Tujuan Ibu datang ke Damkar Pemkab Tabalong Yang pertama ingin mengenalkan kepada anak-anak fungsi dari pemadam sendiri dan alat-alat yang bisa digunakan. pesan dan kesan untuk pemadam kebakaran apa, Bu? Semoga nantinya bisa lagi dikunjungi oleh TK dan pelayanannya sangat baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.